Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Firmansyah dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Revolusi Perancis. Pertama ada pengertian Revolusi Perancis. Revolusi Perancis adalah suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Perancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Revolusi ini merupakan salah satu dari revolusi besar dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Peristiwa ini setidaknya berlangsung dari tahun 1789 dengan diadakannya Ethers Genaraux, sebuah forum yang berisi kalangan aristokrat, gereja, dan masyarakat biasa di bawah pimpinan raja. Revolusi kemudian mampu menggulingkan kekuasaan Louis XVI, memenangkan pertempuran di wilayah-wilayah sekitar, dan menegakkan sistem pemerintahan yang baru dan otentik. Latar belakang Revolusi Perancis. Pertama, ada kondisi kelaparan dan krisis pangan di Perancis. Kedua, hutang kerajaan Perancis yang menumpuk akibat perang melawan Inggris dalam Perang 7 tahun dan Perang Kemerdekaan Amerika. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan oleh para bangsawan yang bertindak semena-mena. Keempat, pajak yang memberatkan rakyat Perancis. Kelima, gaya hidup mewah para bangsawan dan anggota kerajaan, terutama Ratu Marie Antoinette. Keenam, ide kekuasaan rakyat dan demokrasi dari abad pencerahan dan revolusi Amerika. Ketujuh, munculnya kalangan kelas menengah yang memiliki kekayaan namun dipinggirkan secara politik. Dampak revolusi Perancis di bidang politik. Pertama, paham demokrasi modern yang muncul secara lebih nyata. Kedua, lebih berkembangnya sikap nasionalisme. Ketiga, sistem pemerintahan republik menjadi suatu sistem pemerintahan yang baru dalam dunia pemerintahan. Keempat, undang-undang menjadi kekuasaan yang paling tinggi sehingga digunakan untuk pengawasan kekuasaan eksekutif. Kelima, menciptakan ide baru seperti melakukan aksi-aksi revolusioner yang menentang kekuasaan absolut. Ada dampak di bidang ekonomi. Pertama, petani mempunyai hak yang lebih di dalam kepemilikan tanah dan lahan dari pertanian. Kedua, sistem feodalisme dihapus serta penguasa tanah. Ketiga, terjadinya industrialisasi. Keempat, gilda atau perkumpulan para pengusaha dihapus, yaitu kelompok yang melakukan monopoli yang mendapatkan perlindungan usaha dari pemerintah, karena hal tersebut bertentangan dengan suasana liberalisme. Dan juga ada dampak di bidang sosial. 1. Dihapusnya monopoli pendidikan yang dilakukan oleh para kaum bangsawan, dan terjadilah pemerataan pendidikan, yaitu setiap golongan masyarakat memperoleh pendidikan karena feodalisme sudah dihapus. Kedua, tatanan sosial yang baru terbentuk. Ketiga, Kode Napoleon terbentuk yang menjadi hasil dari usaha Napoleon dalam melakukan penyeragaman terhadap kaum di Perancis. Kode Napoleon ini digunakan di berbagai negara produk hukum, seperti negara Belanda, Jepang, dan Republik Turki. Adapun tokoh-tokoh yang berperan dalam Revolusi Perancis. Yang pertama, Jean-Paul Marat, penulis radikal di masa Revolusi Perancis yang mengobarkan api kemarahan rakyat Perancis. Yang kedua, Napoleon Bonaparte, seorang jenderal tentara nasional yang menjadi pemimpin kekaisaran Perancis pada masa Perang Napoleon. Yang ketiga, Maximilien Robespierre. Maximilien Robespierre bertanggung jawab atas kematian Raja dan Ratu Perancis, Louis XVI dan Marie Antoinette. Yang keempat, Louis XVI. Louis XVI adalah Raja Perancis terakhir sebelum jatuhnya kerajaan Perancis menjadi kekaisaran Perancis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.